Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Semoga dengan semangat kemerdekaan ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga jasa-jasa para pahlawan, para pejuang kita diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, tiap-tiap warga negara beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum, maka kami siksa, kami azab mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatannya. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-A'raf ayat 96 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman, tiap-tiap warga negara beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit, berkah dari bumi. Tetapi
mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami seksa, kami azab mereka disebabkan perbuatannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini terbilang cukup populer karena sering dibacakan oleh para dai, para mubalek, intelektual, atau para ulama dalam berbagai kesempatan. Biasanya ayat ini diucap kala memberi motivasi dan pengetahuan tentang bagaimana bangsa dan negara ini bisa hidup aman, tentram, dan penuh barokah. Bagaimana agar bangsa ini dan negara ini bisa gemah lipah loh jinawi, baltatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan kata lain, sejatinya Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Qur'an telah memberi solusi jalan keluar bagaimana mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia. Jadi Islam tidak melulu bicara akhirat sebagaimana dikesankan dan dipahami sebagian orang. Islam tidak memisahkan, tapi justru menyatukan keduanya, dunia dan akhirat. Karena itu Islam memiliki konsep bagaimana umatnya bisa hidup bahagia, penuh barokah di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dari ayat tersebut, umat Islam harus benar-benar memperhatikan keimanan dan ketakwaannya. Umat Islam harus benar-benar memperhatikan keimanan dan ketakwaannya. Hati mereka beriman dan membenarkan terhadap apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Lalu mereka mengikuti rasul dan bertakwa dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua larangan. Iman dan takwa menjadi pondasi utama. Iman dan takwa menjadi pondasi utama terciptanya kehidupan yang barokah, berkah di bumi. Tanpa keimanan dan ketakwaan, kehidupan manusia bisa jadi akan maju secara material, tapi jauh dari keberkahan, jauh dari barokah. Dan hidup tanpa barokah, hidup tanpa berkah dari Allah adalah hidup yang menyengsarakan. Lebih jauh, menurut Ibnu Katsir, umat Islam harus menerapkan sistem hidup yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bidang ekonomi misalnya, masyarakat yang berharap berkah, masyarakat yang mengharapkan barokah, itu harus menjauhi praktek riba. Harus menjauhi praktek riba. Dalam bidang pendidikan, umat Islam harus melahirkan generasi yang bertauhid, mempelajari ilmu yang kian mendekatkan mereka kepada Sang Pencipta, bukan sebaliknya, seolah dengan ilmu yang didapatkan justru semakin mengabaikan Allah, semakin jauh dari Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam bidang sosial, umat Islam harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mau mengajak, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan, mencegah kejahatan. Dengan mengamalkan hal tersebut, setidaknya bangsa ini bisa berharap memperoleh kehidupan di dunia yang benar-benar memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang berasas pada keberkahan dan berujung pada keselamatan kelak. Sehingga syarat mutlak bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia lagi barokah adalah benar-benar berupaya
membangun kekuatan iman dan takwa. Berupaya membangun kekuatan iman dan takwa yang mewujud dalam seluruh aspek kehidupan umat Islam. Niscaya setelah itu Allah memenuhi janjinya, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berkah asalnya adalah barokah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi barokah atau berkah. Ayat di atas membagi berkah dalam dua hal, yakni berkah dari langit dan berkah dari bumi. Dalam ensiklopedi makna Al-Quran disebutkan makna barokata as-sama adalah ilmu pengetahuan produk akal yang berdasarkan wahyu dan anugerah ilahi yang berupa ilham-ilham. Kemudian berupa hujan yang menyebabkan kesuburan dan timbulnya kekayaan di muka bumi. Sedangkan makna barokata al-ard menunjukkan berkah-berkah dari bumi berupa kesuburan, hasil-hasil tambang, hasil-hasil di laut berupa ikan-ikan dan lain sebagainya. Dikatakan demikian karena tetapnya kebaikan al-khair di dalamnya, sebagaimana tetapnya air yang ada di dalam sumur. Di sini dapat dipahami berkah dari langit dan bumi berarti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kehidupan bagi umat Islam secara utuh dalam konteks keduniawian, dan semua itu akan berlanjut berupa kebahagiaan bagi kehidupan di akhirat. Subhanallah, sungguh kehidupan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, senada dengan di awal Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menjelaskan keberkahan yang didapatkan bersama iman dan takwa adalah keberkahan dalam materi, keberkahan dalam jiwa, keberkahan dalam perasaan, dan keberkahan baiknya kehidupan, keberkahan yang menumbuhkan kehidupan dan mengangkatnya dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya sekedar dalam banyak materi, namun disertai kesengsaraan dan dekadensi moral. Jadi, ruang lingkup keberkahan yang akan diperoleh umat Islam tatkala mereka benar-benar beriman dan bertakwa dalam seluruh aspek kehidupannya mencakup semua sisi dari yang lahiriah hingga batinnya. Hal ini tidak melulu berkaitan dengan masalah jumlah, karena asalnya barokah itu tidak bersandar pada jumlah. Ini ditegaskan oleh Sayyid Qutb. Sesungguhnya keberkahan itu terkadang bersama materi yang sedikit jika bagus dalam memanfaatkannya, dan disertai kebaikan, ketentraman, ridho, dan kelapangan jiwa. Keberkahan yang sejati lebih pada upaya bagaimana setiap yang ada pada diri kita ini benar-benar mengantarkan kita pada ketaatan yang lebih baik, lebih banyak, dan kita terus bersemangat dalam mengamalkannya. Keberkahan yang begitu itulah yang ingin kita dapatkan. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itu kesadaran hidup sesuai tuntunan Islam kiranya bisa semakin menguat dan meningkat. Segala apapun yang hadir nantinya akan semakin menambah manfaat secara keseluruhan, hingga kita terhindar dari kerugian berupa kebaikan-kebaikan lahiriah secara jumlah saja.
Sebagaimana disebutkan, berapa banyak umat yang kaya, lagi kuat, namun mereka hidup dalam kesengsaraan, terancam keamanannya, terputusnya hubungan, diliputi keresahan, dan ditunggu oleh kehancuran, sehingga ia menjadi bangsa yang kaya tanpa ketentraman, kesenangan tanpa keridhaan, dan banyak materi tanpa kebaikan. Hal itu adalah kesenangan yang ditunggu oleh masa depan yang penuh kekeruan dan bencana yang diiringi dengan kesengsaraan. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari orang sederhana ini dapatlah diambil pemahaman keberkahan hidup umat Islam. Berkahnya hidup umat Islam bergantung dari mujahadahnya, kesungguhannya dalam membangun iman dan takwanya. Mujahadah yang termanifestasi dalam setiap aspek dan praktek kehidupannya, sehingga setiap waktu yang bertambah malaikat akan senantiasa mendatangkan keberkahan demi keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi urusan kita, diberkahi bangsa dan negara Indonesia ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.